Itu namanya hanya menuntut tapi tidak bisa menuntun. Murid itu nggak perlu dikasih banyak tuntutan, kasih tuntunan. Jangan hanya menyebut contoh, tapi harus bisa memberi contoh. Lah guru sekarang hanya bisa menyebut contoh. Kalian harus bisa mereka itu loh. Sekolahan kita harus terus dapat prestasi, harus juara, lomba sains harus menang. Seperti sekolahan itu seluruh kemampuan mempertahankan diri mati-matian, ternyata terbunuh dalam peperangan itu. Bukan sengaja ingin dibunuh, apalagi menyodorkan diri untuk dibunuh. Kayak pelaku bom bunuh diri, itu bukan jihad tapi kendat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi maaf ya, sekali lagi Islam tidak pernah mengajarkan yang namanya kekerasan. Maka kalau ada tenaga pendidik yang mengajar peserta didiknya pakai jalan kekerasan, itu sama sekali nggak pernah dibenarkan. Ini nggak saya lanjut karena sangat sensitif. Islam di kita itu bukan yang irhabi, yang ekstrim liberal, ekstrim radikal, mohon maaf. Bukan irhabi yang ekstrim, yang radikal. Dikit-dikit ngebom, bukan. Bukan pula yang tatoruf, yang liberal. Agama hanya difahami dengan akal saja. Tapi Islam di kita itu Islam yang tawassut, yang moderat, tengah-tengah. Islam ditegakkan sebagai rahmatan lil alamin, maka syariat dikembangkan berproses dengan adat istiadat. Adat istiadat itu penting. Bahkan ada kaidah fikih, al-adatu muhakkamatun. Adat istiadat itu bisa diterapkan menjadi hukum ketika tidak ada hukum qat'i, tidak ada hukum yang pasti, maka dikembalikan kepada adat istiadat. Sesuatu yang baik ini kalau nggak cocok dengan kondisi dan situasi bisa jadi kacau. Ayat Quran ini bisa difahami nggak ya omongan saya? Yang belakang bisa mendengar omongan saya dengan jelas? Oke. Al-Quran itu kebenaran absolut. Tapi misalnya ada ayat Quran yang dibaca tidak sesuai dengan situasi dan kondisi, ya bisa jadi kacau. Contoh, ada acara resepsi pernikahan. Kedua mempelai, pengantin pria dan pengantin wanitanya udah duduk di pelaminan. Tamu-tamu udah berdatangan. Acara dimulai, MC bicara. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para tamu undangan yang saya hormati, silahkan duduk di tempat yang sudah disediakan dan menikmati hidangan yang sudah tersedia. Kita sama-sama saksikan kedua mempelai sudah bersanding di pelaminan. Mohon restu dan doanya semoga kedua mempelai bisa membina mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah sesuai dengan firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini ayat Qur'annya bener apa salah? Loh, bener. Ayat Quran itu nggak ada yang salah. Yang salah sasarannya. Lawang ayat pengantar jenazah kok dibaca di acara pernikahan. Bisa difahami? Oke, saya tanya, tolong dijawab. Kalau semangat nanti saya ceramahnya agak lama. Tapi kalau nggak semangat ya sebentar saja. Mengucapkan salam itu baik apa baik?
Oke. Tapi mengucap salam itu juga harus tahu situasi dan kondisi. Sehingga mengucapkan salam itu beda situasi, beda gaya. Kalau jadi MC, salamnya ya kayak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau namu ke rumah orang, salamnya jangan pakai gaya salamnya MC. Assalamualaikum. Itu kalau namu ke rumah orang. Masa namu ke rumah orang kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung tuan rumahnya. Kalau ketemu teman di jalan, gaya salamnya juga beda. Bro, assalamualaikum. Polisi, tentara biasa dengan disiplin dan tegas. Coba dengar kalau ada polisi tentara itu uluk salamkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri ketemu kiainya, murid ketemu gurunya, salam sambil membungkukkan badan. Assalamualaikum. Ini di Indonesia, tapi di Arab beda. Di Arab murid ketemu guru, santri ketemu kiai, nggak ada salam pakai membungkukkan badan. Mengangkat kedua tangan dengan nada tinggi, Assalamualaikum. Walaupun murid ketemu guru. Coba praktekan. Ada siswa kelas 10 SMA Negeri 16 Surabaya ketemu kepala sekolah. Assalamualaikum, nggak dijawab sama kepala sekolah. Lah kalau orang ceramah salamnya ya kayak saya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya mau ceramah, salam saya pakai gayanya penyanyi. Halo, selamat siang, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubar jamaahnya. Abah Hamzah gendeng. Metode kedua, uswatun hasanah. Jadi mengajarkan ilmu, menyebarkan agama itu pakai contoh konkret, pakai keteladanan yang prima. Bukan hanya mau'idhah hasanah, tapi uswatun hasanah. Dakwah bil hal, dakwah dengan perilaku. Kalau dalam kitab Ta'limul Muta'allim dinyatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa sikap itu lebih ampuh daripada bahasa ucapan. Memberi contoh itu lebih mengena, lebih mujarab daripada memberi nasihat dengan perkataan. Orang itu dikasih contoh satu kali sama dikasih nasihat berupa ucapan 1000 kali, lebih ampuh dikasih contoh itu, dikasih contoh sekali luweh mandi timbang diomongi ping 1000. Ini penting karena sekarang banyak oknum guru kalau ke murid itu terlalu banyak tuntutan tapi kurang tuntunan. Hanya bisa menyebut contoh tapi tidak bisa memberi contoh. Di antara sebab gagalnya dunia pendidikan itu karena guru sudah kehilangan fungsinya sebagai guru yang kata orang Jawa harus bisa digugu dan bisa kurang banter.
Guru harus bisa digugu dan bisa ditiru. Lah guru sekarang artinya bukan digugu dan ditiru, tapi guru nek minggu turu. Karena sekolahnya libur, bahkan kadang-kadang jadi guru wagu tur saru. Jangan berharap punya murid yang baik kalau belum bisa jadi guru yang baik. Mohon maaf kalau gurunya nggak kuat, silahkan tinggalkan ruangan ini. Dulu ada pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Sekarang pepatah itu makin parah. Jadinya sekarang guru kencing berdiri, murid mengencingi guru. Kalau pengen punya murid yang baik, syarat mutlaknya adalah harus jadi guru yang baik. Murid dilarang merokok, gurunya kebal-kebul rokokan. Ada apa enggak yang kayak gitu? Namanya siapa gurunya? Nah kalau pengen murid-muridnya nggak rokok, ya gurunya jangan ngerokok, atau kalau ngerokok sembunyi ke toilet. Sorry, itu sekedar contoh sederhana. Murid disuruh aktif, disiplin, nggak boleh telat, harus tepat waktu, sementara gurunya sering telat. Kalau muridnya terlambat dihukum, nah gurunya terus-terusan itu termasuk guru yang zalim karena makan gaji buta. Kinerjanya nggak sesuai dengan gaji yang diterima. Apalagi ada guru yang hobinya cuman ngasih tugas, kelasnya ditinggal, dia masuk kantor rokokan. Sekali lagi, kalau guru-gurunya nggak kuat, silahkan tinggalkan ruangan ini. Ya jangan berharap punya murid yang disiplin kalau gurunya aja nggak bisa disiplin. Loh, kenapa pendidikan zaman dulu sukses? Karena guru-guru zaman dulu itu banyak kasih tuntunan ke murid-muridnya, bukan banyak tuntutan. Lah sekarang terlalu banyak tuntutan tapi nggak ada tuntunan. Muridnya dituntut terus, kalian harus berprestasi, sekolahan kita harus juara, tapi nggak ada tuntunan dari guru-gurunya. Kalau pengen punya murid yang berprestasi, ya gurunya harus jadi guru yang berprestasi dong. Adik-adik, siswa-siswi, saya berani ngomong seperti ini dan saya siap resiko, paling-paling resikonya nggak diundang lagi ke sekolahan ini. Nggak apa-apa, saya nyari sekolahan yang lain. Kalian jangan malu-maluin alma mater, lembaga kita. SMA Negeri 16 Surabaya ini udah terkenal berprestasi, maka kalian harus terus berprestasi. Gurunya nggak ada prestasi. Mangkel ya wes. Ya Allah.
Itu namanya hanya menuntut tapi tidak bisa menuntun. Murid itu nggak perlu dikasih banyak tuntutan, kasih tuntunan. Jangan hanya menyebut contoh, tapi harus bisa memberi contoh. Lah guru sekarang hanya bisa menyebut contoh. Kalian harus bisa mereka itu loh. Sekolahan kita harus terus dapat prestasi, harus juara, lomba sains harus menang seperti sekolahan itu loh. Itu namanya hanya menyebut contoh. Kasih contoh dong. Oke, tak kasih gambaran. Ulama dulu idhoh hasanahnya, tapi dari uswatun hasanahnya, bukan dari ceramahnya, bukan dari pidatonya, tapi dari contoh konkretnya. Apa yang diucapkan, dilakukan, satunya kata dan perbuatan. Saya sering sampaikan kritik, masyarakat kita itu terlalu banyak mauidhah hasanah, tapi kekurangan uswatun hasanah. Banyak orang yang pandai berpidato tapi nggak pandai jadi contoh. Ketawanya kok nggak enak ya. Akeh wong sing pinter pidato tapi gak pinter dadi contoh. Ada apa enggak? Orangnya datang. Yang mana? Siapa ngomong yang pegang mic? Akeh wong pinter ceramah tapi nggak terarah, nggak pinter jadi uswah. Pandai berorasi tapi nggak pandai berekspresi, hanya ilmi tanpa amali. Di Indonesia ini acara apa yang nggak ada mauidhah hasanahnya? Semua acara itu ada mauidhah hasanahnya. Coba peringatan Maulid Nabi ada mau nuzulul Quran, ada mauidhah hasanah, halal bihalal ada mauidhah hasanah, syukuran berangkat haji ada mauidhah hasanah, pulang haji ada mauidhah hasanah, tahun baru hijriah ada mauidhah hasanah, mulai kelahiran sampai kematian itu ada mauidhah hasanahnya kok. Lamaran mauidhah hasanah, walimatun nikah mauidhah hasanah, walimatul hamil mauidhah hasanah, walimatul tasmiyah mauidhah hasanah, walimatul aqiqah mauidhah hasanah, walimatul khitan mauidhah hasanah. Saya bisa cerita karena saya udah pernah diundang semua acara-acara seperti itu. Udah lumayan lama saya ceramah dan lumayan viral. Bahkan mulai dulu sampai sekarang masih tetap FYP. Loh iya kok. Saya yang belum pernah diundang acara itu cuma satu seingat saya. Mauidhah hasanah dalam rangka walimatul pegatan. Itu saya belum pernah. Yang lain semuanya udah. Di semua acara itu ada mauidhah hasanah. Tapi kenapa tidak bisa menjadi sarana turunnya hidayah? Gak bisa membuka kesadaran umat. Ya karena hanya pidato bukan contoh. Gitu loh. Kadang-kadang pidato yang ngomong tok. Mari kita yang rukun, yang pidato sendiri nggak rukun. Ojo ngerasani iku dosa gede. Bukan hanya di dunia, di akhirat. Sekarang aja udah kelihatan orang yang suka ngerasani hidupnya pasti sengsara. Contohnya seperti tetangga saya, loh malah ngerasani tanggane. Ceramah 2 jam berapi-api menerangkan tentang keikhlasan. Beramal harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalau tidak ikhlas sia-sia. Jangan berharap balasan dari manusia. Balasan itu dari Allah jauh lebih besar. Kalau balasan manusia hanya sedikit, 2 jam terceramah tentang keikhlasan, selesai ceramah gak disangoni gerundel. Maka tolong panitia jangan sampai hari ini saya yang gerundel. Dan saya minta maaf, keikhlasan saya jangan diuji hari ini.
Lah gitu kok suruh berhasil nih loh. Lah kalau ulama dulu, kiai dulu, itu yang dikatakan memang betul-betul dilakukan. Kalau beliau ajak-ajak qiyamul lail, ajak-ajak tahajud, beliau istiqomah tahajudnya. Gak pernah meninggalkan tahajud. Maka nasihat-nasihatnya ampuh. Kalau beliau mengajak sholat duha, emang beliau istiqomah sholat duhanya. Sehingga nasihat-nasihatnya benar-benar diterima. Mohon maaf Bapak Ibu, dulu misalnya ada orang nakal ya, 10 orang nakal dinasehati sama kiai, ndak lama nasihatnya cuma 5 menit, disuruh insaf, disuruh tobat, itu besok yang 9 langsung insaf, langsung tobat, yang nakal tinggal 1, ampuh. 9 orang ini menghadap, terima kasih Mbah Yai, 10 teman saya yang nakal-nakal sekarang yang insaf sudah 9, tinggal 1 yang nakal. Kata kiainya, enggak apa-apa, yang 1 itu biar jadi bahan bakarnya neraka. Oh, neraka juga perlu bahan bakar. Jadi 10 orang nakal dinasihati 5 menit, yang 9 insaf. Sekarang ada 10 anak nakal diceramai Anwar Zahid 2 jam, besok yang nakal jadi 11. Ketambahan yang ceramah. Kita itu terlalu banyak trik tapi kurang action. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Kita itu kebanyakan teori, kurang praktek. Itu kebanyakan teori tapi kurang praktek. Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, kita tahu. Dan bahkan kita itu udah masuk wilayah ekstrim ritual. Segala sesuatu itu dikaitkan dengan agama, dan apapun kalau bersentuhan dengan agama sensitif banget di masyarakat kita. Apa saja kalau udah bersentuhan dengan agama jadinya sensitif banget. Saya katakan ekstrim ritual itu maksudnya begini Bapak Ibu, adik-adik. Segala sesuatu itu loh diagamakan. Coba di kita, masjid, gereja, pura, wihara, kelenteng, itu disebut rumah ibadah. Coba, rumah kok ibadah? Namanya rumah ibadah. Bapak Ibu pernah melihat ada masjid mengerjakan sholat? Jadi masjidnya ki Allahu Akbar, entul-entul jadi duli-guli, entut-entut, gobek-gobek. Pakaian yang dipakai bapak-bapak itu disebut busana muslim. Kok muslim toh? Padahal belum pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang dipakai ibu-ibu namanya busana muslimah, sama disebut muslimah padahal nggak mengucapkan kalimat syahadat. Peci yang warnanya putih itu disebut peci haji, padahal urung tahu roh Mekah kuwi. Untuk kuneno pasar dupa. Tapi namanya peci haji. Malah di Kediri itu ada tahu namanya tahu takwa. Berarti itu tahu sudah menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Namanya tahu takwa. Mungkin ibu-ibu pengen niru, monggo bikin tempe iman, onde-onde ikhlas, tape subhanallah dan getuk naudzubillah min dalik. Sayangnya hanya atribut tapi jauh dari esensi. Minim dari nilai. Seperti yang saya katakan di depan, hanya gebiarnya saja, tapi nilainya sangat minim sekali. Ya Allah, gak dirungokno aku kok. Kita itu kakean teori kurang praktek. Yang punya teori kita, tapi yang mempraktekkan justru dari semua ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu milik umat Islam.
Lah negara di dunia ini yang penduduknya beragama Islam paling banyak, Pakistan sama Indonesia. Harusnya yang mempraktekkan itu ya kita. Harusnya kita itu jadi umat yang paling pinter dong harusnya. Wong sumber ilmu semua di kita. Tapi yang mempraktekkan malah orang lain. Itu yang saya maksud. Maaf ya. Contoh sederhana, dari segi teknologi, kita kalah jauh dari Jepang. Padahal Jepang bukan negara Islam. Jepang itu paling banyak agamanya Shinto, menyembah matahari. Punya kitab suci namanya Nahonja sama Nihongi Yingiski. Ini kita awur sampean gak kira ngerti. Loh, kitab sucinya orang Jepang yang beragama Shinto itu namanya Nahonja sama Nihongi Yingiski. Mereka punya Tuhan yang disebut dengan Amaterasu Ohomikami. Punya anak laki-laki namanya Niniki no Mikoto. Anaknya yang perempuan namanya Ninini no Mikoto. Punya anak lagi namanya Makoyoto. Punya anak lagi namanya Hirohito. Punya anak lagi namanya Naruto. Nah, yang terakhir ini anaknya Ajinomoto. Ini timbang gak digatekno kok. Kitab sucinya orang Jepang itu satu pun gak ada yang bicara tentang iptek. 100% hanya ritual-ritual dan ritual saja. Tidak ada satupun yang bicara tentang iptek. Al-Quran itu kurang lebih 896 ayat bicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Adik-adik tak kasih contoh sederhana. Ada ayat afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat. Itu bicara ibil, artinya onta. Berarti kan ilmu tentang binatang, ilmu biologi. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Sama itu langit, berarti bicara tentang ilmu antropologi, ilmu geologi. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Jibal itu gunung, ilmu geologi lengkap di kita. Hampir kalau nggak salah ya sekitar 896 ayat bicara tentang iptek. Sementara kitab sucinya orang Jepang satu pun nggak ada yang bicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi kita teknologi kok kalah jauh dari Jepang. Harusnya kita yang menjadi kuntum khaira ummatin. Kalianlah umat yang terbaik. Tapi coba sekarang kalau kita bicara teknologi, Jepang, Toyota, Jepang, Yamaha, Jepang, Honda, Jepang, Kawasaki, Jepang, Suzuki, Jepang, Mitsubishi, Jepang, soto Lamongan, sate ayam Madura, pecel Madiun, gudeg Jogja, jenang Kudus, wingko Babat, rujak cingur Surabaya. Jadi bukan kuntum khaira ummatin, tapi kita itu kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Nek panganan juara. Makanya sampai ada istilah fi kulli makan makan. Di setiap tempat itu makan-makan. Lek jarene arek-arek saiki yo kullu syai'in qalu. Segala sesuatu qalu. Wa idza patu'isate qalu. Wa idza patu' lemper qalu. Wa idza patu' ote-ote qalu. Kita punya
Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu tentang kesucian, tentang kebersihan. Bahkan di mana-mana itu banyak tulisan an-nadzafatu minal mbah gak nyaut to. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan adalah bagian dari iman. Tapi prakteknya kota di dunia ini yang paling terjaga kebersihannya, satu Singapura, dua Tokyo, yang dua-duanya bukan kotanya umat Islam. Kota kita kan terkenal komprohnya. Loh, tempat ibadah kita itu kalah bersih. Maaf ya, Bapak Ibu kalau masuk ke gereja, pura, wihara, kelenteng, bersih-bersih, wangi-wangi, harum-harum. Coba masuk masjid, sawang, kotoran, kadang ono telek cecek lo gak disuceni, malah dibunderi kapur. Wer, kasih tulisan awas telek. Apalagi masuk ke kamar mandinya, pesingnya 27 derajat kayak fadilahnya sholat jamaah. Yang mempraktekkan kok justru malah mereka. Sorry ya, saya beberapa kali ke Singapura. Astagfirullahaladzim. Sopo sing ngomong lapom rono mau ngaret ngawur lek ngomong gini-gini udah beberapa negara luar negeri bro. Loh. Ini besok tanggal 21 sampai tanggal 26 saya safari dakwah Taiwan sama Hong Kong. Gak usah keplok, gak lucu. Bilangin kok beberapa negara luar negeri udah, Brunei, Malaysia, Jepang, Korea, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, wes pisinganku ning kono. Coba saya pas waktu itu diajak jalan-jalan sama panitia naik kapal pesiar di sungai besar. Ya mesti masuk naik kapal pesiar kok no stasiun. Itu ibu-ibu, namanya sungai di Singapura itu bersih, bening, jernih, sampai ikan kecil-kecil di dalam itu loh kelihatan. Nggak ada sampah, nggak ada plastik, nggak ada kertas, nggak ada botol bekas air mineral, nggak ada. Betul-betul airnya sangat jernih, sangat bening. Lah kalau sungai di Surabaya kan nggak kelihatan airnya. Apa sing gak ono ning kali? Sing kertas, sing plastik, sing pampers, kasur-kasur nang kali. Softtek barang ngono iku. Gilani kok. Belum ketambahan vitamin T yang terimpul-terimpul itu. Hi. Lho iku tulisannya jagalah kebersihan, an-nadzafatu minal. Dilanjut apa enggak ini? Kita punya loh ar-rashi wal murtashi finnar, yang nyuap sama yang disuap masuk neraka. Tapi praktek korupsi kok masih merajalela. Negara yang paling aman dari tindak korupsi itu mana? Ternyata Tiongkok. Dulu RRC namanya Republik Rakyat Cina. Tiongkok itu paling aman dari koruptor. Karena koruptor disediakan peti mati, berani korupsi, berani mati. Halo? Ya Allah, ya Allah.